hendaknya memahami ya kaidah di dalam masalah ini, bahwasanya untuk mendapatkan ilmu yang maksimal maka kita harus perlahan, sedikit demi sedikit, dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru di dalam mempelajari ilmu. Qala ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu punya rasa berat di dalam hati seseorang, di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqilan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu wahai Muhammad. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqilan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang thaqil, perkataan yang berat. Apa yang dimaksudkan dengan qawlan thaqilan di sini jamaah yang Allah muliakan? Apa? Al-Qur'anul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay Al-Qur'an, yakni qawlan thaqilan, ucapan yang berat yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kitabullah azza wa jalla, Al-Qur'anul Karim. Wa idza kana hadha wasfal Qur'anil muyassar, kalau seandainya ucapan yang berat itulah sifat bagi Al-Qur'an, yang padahal Al-Quran sendiri sudah dijamin kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu muyassar. Apa makna muyassar? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan untuk difahami oleh manusia. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran dengan qawlan thaqila, dengan ucapan yang berat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang lain mensifati Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan bagi manusia. Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi peringatan bagi umat manusia, ya. Maka setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memahami Al-Quranul Karim, karena Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kata penulis, kalau seandainya itu sifat Al-Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun Allah katakan ucapan yang berat, famadzannu bighairihi minal ulum, maka pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain selain Al-Quranul Karim? Kalau seandainya ilmu Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berat bagi hati seorang hamba, apalagi ilmu-ilmu yang lainnya. Maka di sini berlaku mafhum al-muwafaqah. Ya, kalau seandainya Al-Quran berat, maka ilmu-ilmu yang lain lebih apa? Lebih berat sifatnya. Ya. Karena Al-Quran diberikan garansi oleh Rabbul Alamin bahwasanya Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah memiliki sifat berat, maka bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Ya. Maka seorang talibul ilmi hendaknya, ya, perlahan di dalam mempelajari ilmu dan tidak tergesa-gesa. Waqad waqa'a tanzilul Qur'ani
ri'ayatan li hadzal amri munajjaman wa mufarraqan bi'tibaril hawadits wan nawazil. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya, tatkala Allah memahami Al-Qur'an itu berat bagi hati-hati manusia, maka Allah turunkan Al-Qur'an secara bertahap, munajjam, mufarraqan. Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus dalam satu waktu. Padahal kalau kita tanya, apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi secara sekaligus? Mampu apa tidak? Mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Namun itu bukan hikmah yang Allah inginkan. Allah ingin mengajarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau, kepada kita semuanya, bahwasannya ilmu itu didapat dengan bertahap. Ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit. Makanya Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam berapa tahun jamaah? Berapa tahun jamaah? 23 tahun lamanya. Ya, sedikit demi sedikit Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kaidah yang ke-8 ini. Bahwasannya hati kita ini enggak akan mampu kalau seandainya diberikan ilmu secara sekaligus, enggak akan mampu. Ya. Bayangkan kalau seandainya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia biasa. Ya. Maka ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada beliau dan kepada umat beliau bahwasannya di dalam menuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang. Ya. Makanya konsep thalabul ilmi dalam agama kita itu enggak ada pesantren kilat. Ya. Kalau ya pesantren kilat, ya ilmunya juga kilat. Ya. Konsep belajar dalam agama kita itu madal hayah, sepanjang hayat. Enggak ada batasan waktu tertentu kita finish belajar, enggak ada. Ya. Enggak ada, setahun 2 tahun selesai belajar, alhamdulillah sudah pensiun belajar. Ya. Kata para ulama sebagian salaf, seseorang senantiasa berilmu tatkala dia terus belajar. Namun tatkala seseorang berhenti belajar, merasa sudah berilmu, maka dia adalah orang yang jahil. Ya, karena konsep belajar di dalam agama kita adalah madal hayah. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala ditanya oleh sebagian murid beliau, sampai kapan belajar wahai Imam Ahmad? Kata beliau, minal mahdi ilal lahdi. Kita ini harus belajar mulai dari tatkala kita dalam buayan kedua orang tua kita sampai masuk ke liang lahat. Karena yang namanya talabul ilmi itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggak ada batasan ibadah itu selesai kecuali tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan orang-orang kufar yang mereka bertanya, kenapa Al-Quran kok turun kepada Muhammad sedikit demi sedikit, enggak turun secara sekaligus? Kata Allah Subhanahu wa taala,
wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidatan. Dan orang-orang kufar mereka berkata, kenapa Al-Quran ini diturunkan kepada Muhammad enggak secara sekaligus? Kok turunnya sedikit demi sedikit? Kok turunnya bertahap, berangsur? Enggak langsung turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus. Kenapa demikian? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan mereka, kadzalik linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah wahai Muhammad, itulah yang memang Allah inginkan. Ya, mereka enggak punya hak, mereka enggak punya urusan. Yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menginginkan Al-Quran turun bertahap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah ini berkehendak, Allah maha mampu untuk menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sekaligus, tapi bukan itu yang Allah inginkan. Itu bukan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadzalik, demikianlah, itulah yang Allah inginkan. Linuthabbita bihi fuadak, di antara hikmahnya kata Allah, agar kami memperteguh hatimu dengan Al-Quran tersebut. Ya. Jadi semakin ya seseorang belajar bertahap, maka semakin kokoh hatinya, semakin kuat ilmunya. Ya. Itu hikmah yang Allah inginkan, agar hati Nabi menjadi kuat, menjadi kokoh dengan Al-Quran tersebut. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil, yakni berangsur, perlahan dan benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara hikmah belajar bertahap itu lebih mengokohkan hati, lebih mengokohkan ilmu yang kita pelajari. Ya. Beda dengan orang yang apa? Yang belajarnya yakni pengen cepet. Ya. Kayak tadi pesantren kilat. Ya, secepat kilat belajarnya. Masya Allah. Akhirnya ilmunya apa? Kilat juga lupanya. Ya. Selesai pesantren kilat, ilmunya juga apa? Ilmunya juga hilang. Karena nggak bertahap dia belajar. Kata penulis, hafizahullah ta'ala, wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Ayat yang mulia di atas, yakni Al-Furqan 32, merupakan sebesar-besar hujjah bahwasannya menuntut ilmu itu harus perlahan, harus perlahan, ta'anni di dalam menuntut ilmu, wattadarruji fi, dan bertahap, ada tahapan-tahapannya. Makanya jamaah yang Allah muliakan, ya, tatkala kita ingin maksimal di dalam menuntut ilmu, tidak cukup hanya sebatas semangat datang ke majelis ilmu, tapi hendaknya kita berusaha untuk memahami tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Tadarruj, bertahap. Dan para ulama kita sudah menjelaskan di dalam tulisan-tulisan mereka bagaimana seorang talibul ilmi itu bersikap tadarruj di dalam menuntut ilmu. Ya. Wa tarkul ajalati, dan tidak tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi jangan sampai apa? Buru-buru, pengen cepat jadi ulama. Ya. Belajar setahun 2 tahun langsung fatwa. Ya. Ini musibah. Ya, ini diantara bentuk musibah di zaman sekarang. Ya. Kalau kita perhatikan dunia persilatan, ya, di media sosial
itu mayoritas yang paling banyak fatwanya adalah yang paling sering uzur datang ke kajian. Iya. Di masalah-masalah besar semua dikomentari. Ya, padahal para ulama diam, enggak berbicara. Ya, tapi dia bicara dalam masalah tersebut. Maka ini diantara Di antara makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara tanda akhir zaman itu akan bermunculan ruwaibidah. Ya, di antara tanda akhir zaman ya akan bermunculan ruwaibidah. Ini orang-orang yang Yang lemah ilmunya tapi berbicara tentang permasalahan yang besar. Ya. Ini di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan dalam hadis beliau. Kita sadar atau enggak sadar, itu banyak bermunculan di zaman sekarang. Ya, orang-orang yang berani berfatwa dalam masalah agama, ya, padahal mereka bukan bagian dari ahli fatwa. Kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fi al-Faqih wal Mutafaqih wal-Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir. Sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi di dalam bukunya Al-Faqih wal Mutafaqih dan al-Imam al-Raghib al-Asfahani di dalam muqaddimah kitab Jami' at-Tafsir. Jadi itu belajar, jamaah yang Allah muliakan. Butuh kesabaran. Ya, enggak cukup setahun 2 tahun kita belajar. Ya. Kita belajar terus sepanjang hayat kita. Enggak boleh seorang penuntut ilmu merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Wa min syi'ri Ibn Nahas Al-Halabi qauluhu rahimahullahu ta'ala, di antara syair nasihat ya tentang masalah ini apa yang disampaikan oleh al-Imam Ibn Nahas Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan syair beliau ini dibawakan oleh al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Bughiyatul Wi'a fi Tarajumin Nuhat. Kata Imam Ibn Nahas rahimahullahu ta'ala memberikan nasihat kepada setiap talibil ilmi tentang manhajiyah, tentang metode menuntut ilmu. Bagaimana seharusnya talibil ilmi itu punya metode belajar. Kata beliau, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas saylu ijtima'un nuqat. Kata beliau, kata Imam Ibn Nahas rahimahullahu ta'ala, al-yawm, hari ini kita belajar syai'un, kita belajar sedikit. Ya, hari ini kita belajar sedikit. Wa ghadan, dan besok juga sama kita belajar. Mithluhu, hari ini sedikit, besok belajar sedikit. Ya, lusa belajar sedikit, selanjutnya belajar sedikit, terus kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting istiqamah. Yang penting komitmen dalam belajar. Yang penting continue. Dan ini konsep yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semuanya. Hari ini kita belajar sedikit, besok juga sama, lusa juga sama. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Ya. Jadi enggak perlu kita berlebihan. Enggak perlu kita hulu. Belajar ya sesuai dengan kapasitas yang kita bisa lakukan. Sedikit terus istiqamah. Itu konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering kali kita lupakan. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ahabbul a'mali ilallah
adwamuha wa in qalla. Ini konsep Nabi SAW. Ya. Kata Nabi yang mulia, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling istiqamah, wa in qalla, meskipun hanya apa? Sedikit. Lihat Nabi katakan apa? Sedikit. Ya. Namun sesuatu yang sedikit tatkala kita jaga, kita istiqomahkan, insya Allah menjadi apa? Banyak. Ya. Sesuatu yang banyak kalau nggak kita jaga, ya hilang. Ya. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Nahas ini dibangun di atas kaidah dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalamnya para ulama. Jadi enggak sembarangan para ulama itu tatkala mereka membuat bait-bait syair, ya. Bukan hanya kalam fadhi, bukan hanya omongan kosong. Tidak. Tapi ucapan-ucapan mereka, nasihat-nasihat mereka dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yawma syai'un. Hari ini kita belajar sedikit. Ya, belajar satu kaidah. Wa ghadan mithluhu, besok satu kaidah lagi. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, ya, dari intisari ilmu, ya, yang dikumpulkan. Belajar sedikit demi sedikit. Yang penting continue, yang penting istiqamah. Jangan sudah belajar sedikit enggak istiqamah, ya enggak dapat apa-apa. Ya, sedikit na'am. Yang penting apa? Istiqamah. Jangan sudah sedikit enggak istiqamah, ya enggak dapat apa-apa. Ya, sudah belajar apa? Sedikit. Tapi gaibnya sering. Ya. Satu semester 2 kali masuk kajian, ya enggak dapat apa-apa jamaah yang Allah muliakan. Ya. Yang sedikit akan apa? Akan hilang. Karena enggak dia pertahankan. Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Dengan cara seperti itu, kata Ibnu Nahas, seseorang akan memperoleh hikmah. Belajar sedikit demi sedikit, ya, mencari intisari ilmu, kaidah ilmu yang dikumpulkan oleh para ulama. Dengan cara seperti itu seseorang akan mendapatkan hikmah. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Karena yang namanya sail, air bah, air banjir, itu merupakan kumpulan rintikan-rintikan air hujan yang berkumpul, yang bersatu. Ya. Tatkala terjadi banjir, ya, banjir bandang, itu asalnya apa jamaah? Asalnya titik-titik air. Namun tatkala berkumpul jadilah apa? Air bah, jadilah banjir. Ya. Kalau orang kita bilang apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Ini apa? Metode belajar yang hendaknya kita fahami. Kemudian pertanyaan, ya, bagaimana cara kita mengawali belajar? Bagaimana seorang talibul ilmi itu punya manhajiyah, punya metode dalam belajar? Maka di sini penulis menjelaskan, kata beliau, wa muqtadha luzumit ta'anni wat tadarruj, dan konsekuensi dalam melazimi kaidah yang ke-8 ini, tatkala kita harus belajar secara perlahan, belajar secara bertahap, maka konsekuensi bagi setiap penuntut ilmu adalah al-bada'atu bil mutunil qisaril musannafati fi fununil ilmi. Nah, ini konsep belajar zaman yang Allah muliakan. Ya, ini namanya manhajiyah, metode
belajar bagi seorang penuntut ilmu. Al-bada'atu, hendaknya seorang penuntut ilmu al-bada'ah memulai belajarnya bil mutunil qisar, dengan matan-matan ilmu yang pendek, yang ringkas. Hendaknya kita mulai belajar kita itu secara sistematis, secara bertahap, dengan mengikuti arahan dan bimbingan para ulama. Pelajari terlebih dahulu di awal-awal kita belajar dengan matan-matan yang ringkas yang ditulis dalam setiap disiplin ilmu. Dan alhamdulillah para ulama kita sudah menulis dalam setiap disiplin ilmu itu matan-matan yang ringkas. Dalam ilmu fikih ada matannya, dalam ilmu hadis ada matannya, dalam ilmu nahwu ada matannya, dalam ilmu tajwid ada matannya. Itu matan-matan yang ringkas itu hendaknya kita pelajari satu persatu. Kita mulai dengan matan-matan ilmu yang ringkas, yang paling pendek. Dalam akidah juga ada. Lengkap para ulama sudah menulis matan-matan ringkas bagi para penuntut ilmu. Hifdhan wastisrahan. Bagaimana cara kita mempelajari matan yang ringkas tersebut? Yang pertama hifdhan, dengan cara berusaha menghafal matan ilmu. Ini metode belajar para ulama jamaah, yang banyak ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Metode apa namanya? Menghafal. Makanya kita harus belajar menghafal. Meskipun sering tekor, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting coba dulu. Yang penting niatkan terlebih dahulu. Urusan nggak masuk-masuk, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikut metodenya para ulama. Tatkala kita belajar ingin ikut metode para ulama, yaitu caranya. Terkadang kita niatnya masya Allah tinggi, pengen jadi ulama, tapi belajarnya nggak mau ikut belajarnya para ulama. Pengen belajar apa sambil ngopi, belajar apa sambil makan indomie. Bagaimana mau dapat ilmu seperti para ulama? Ulama itu belajarnya menghafal. Makanya kata sebagian salaf, ihfaz fa kullu hafidhin imam. Hafalkan, kan setiap orang yang hafal akan jadi imam. Kalau kita ngehafal nggak mungkin jadi imam. Antum kalau nggak hafal Al-Fatihah, jadi imam bisa apa enggak? Nggak mungkin jadi imam. Ihfaz, hafalkan. Fakullu hafidhin imamu, kan setiap hafidh akan menjadi imam. Ini syarat mutlak yang hendaknya kita fahami. Tatkala kita ingin menjadi ulama, maka metode belajar para ulama adalah mengawali dengan mempelajari matan-matan yang ringkas dan dihafalkan. Belajar Arba'in Nawawiyah, dihafalkan hadis-hadisnya. Belajar usul tsalatsa, dihafalkan matannya. Belajar Ajurumiyah, dihafalkan matannya. Jadi dihafal. Itu metode belajar para ulama. Jangan hanya sebatas jiping, alias ngaji kuping. Coba tingkatkan kualitas belajar kita. Kita berusaha untuk menghafal. Dan anak sudah mulai di sebagian majelis, di sini juga di majelis ibu-ibu, semoga qadarullah kepotong pandemi. Jadi ada setoran hafalan. Kalau bapak-bapak mau hadir fadhol. Jadi kita ngaji matan usul tsalatsa dan setiap pertemuan ada setoran hafalan. Ini juga bisa sebenarnya ini. Kalau kita praktekkan bisa juga sebenarnya. Cuma khawatir. Khawatir. Kalau kita lazimkan menghafal, khawatir antum siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap muntaber.
Ya, mundur tanpa berita. Dicoba ya ikhwan, dicoba. Ya. Mulai dari menghafal Al-Qur'an, hafalkan. Ya minimal juz 30. Hafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal 40 nawawiyah. Ya. Hafalkan matan-matan ilmu yang ringkas, yang simpel. Ya. Kemudian yang kedua, wastisrahan. Kemudian mencari syarahnya, mencari penjelasannya. Nah, ini metode belajar para ulama. Dihafalkan, ya, kemudian minta disyarahkan di hadapan seorang syekh, seorang guru. Jadi ilmunya enak, belajarnya nyambung. Ya, kita menghafalkan matanya dan kita pun diberikan syarah penjelasan matan tersebut. Ini masya Allah taksilnya luar biasa kalau seperti itu. Dan jarang-jarang ada majelis ilmu seperti itu. Ya, terutama di majelis-majelis umum ya, kecuali majelis-majelis khusus. Ya, yang memang santrinya sudah siap untuk menghafal dan untuk diberikan syarah penjelasan. Ya, kalau majelis-majelis umum sangat jarang didapatkan seperti itu. Ya. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi'i talibu ba'du ilaiha. Dan jangan sampai ya kita belum kuat pondasi-pondasi ilmunya, kemudian kita banyak keinginan pengen baca buku-buku yang mutawwalat, yang panjang lebar, yang ringkas saja belum kita kuasai, namun nafsu kita, syahwat kita pengennya baca yang yang panjang lebar. Ya. Nah, ini diantara bentuk kesalahan. Diantara bentuk kesalahan sebagian penuntut ilmu, belum kokoh matan-matan yang ringkas, kemudian menyibukkan diri dengan buku-buku yang panjang lebar. Maka orang seperti itu tidak akan kuat pondasi-pondasi ilmunya. Karena ilmu itu tadarruj, secara bertahap. Ada tahapan-tahapannya. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni 'ala dinihi. Dan barang siapa yang memaksakan dirinya membaca buku-buku ilmu yang panjang, ya, padahal dia enggak punya basic ilmu-ilmu yang ringkas, yang mukhtasar, maka bisa membahayakan agamanya sendiri. Bisa membahayakan agamanya sendiri. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Dan ya, tatkala seseorang bersifat atau bersikap ghulu, berlebihan terhadap ilmu, terkadang bisa membahayakan dirinya sendiri. Kalau seseorang sudah berlebihan, itu seringnya bisa membuat dia lari dari ilmu itu sendiri. Wa min badai'il hikam qaulu Abdul Karim Ar-Rifa'i ahad syuyukhil ilmi bi Dimashq asy-Syam fil qarnil madhi. Dan di antara hikmah yang sangat indah adalah ucapan Abdul Karim Ar-Rifa'i, yang salah seorang syekh ilmu di Damaskus, Syam, di masa yang lampau atau di abad-abad yang lampau. Beliau pernah mengatakan, kata Abdul Karim Ar-Rifa'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ta'amul kibar summus sigar. Ta'amul kibar, konsumsi makanan orang dewasa, orang yang sudah dewasa, sudah besar, itu bisa menjadi racun bagi anak-anak kecil. Faham jamaah? Makanan orang-orang dewasa itu bisa menjadi racun bagi anak-anak kecil. Antum suka sate kambing? Ya. Antum suka sate kambing,
antum baru punya bayi usia 1 bulan. Karena saking cintanya antum sama anak antum ini, antum kasih dia sate kambing. Ya. Kira-kira bagaimana kondisi sang bayi tersebut? Ya keselak jamaah, bisa mati itu anak bayi. Ya. Nah, ini makna perkataan beliau, ta'amul kibar, makanan orang besar bisa menjadi racun bagi anak kecil. Antum suka bakso, antum suka seblak, ya, dikasih ke anak yang masih balita, ya masih usia beberapa bulan, bisa menjadi racun bagi dia. Ilmu juga sama, ya. Maka hendaknya seorang talibul ilmi itu harus tahu kapasitas ilmu yang dia miliki. Oleh karenanya di dalam belajar itu butuh tahapan, butuh tadarruj. Ya, makanya kita penting tatkala kita benar-benar ingin talabul ilmi, kita harus memahami manhajiyah yang benar, metode yang benar di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini poin dari kaidah yang ke-8. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas kaidah yang ke-9. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawa dengan memakai pakaian yang syar'i.